Pernahkah kamu merasa lelah bekerja, merasa tidak dihargai, atau mungkin sedang menghadapi situasi sulit di tempat kerja? Hari ini, izinkan saya membagikan kisah nyata yang menyentuh hati tentang seorang wanita bernama Debbie. Debbie hanyalah seorang admin biasa di perusahaan konstruksi bangunan. Bukan lulusan universitas top, bukan orang dengan koneksi luas. Tapi dia memiliki sesuatu yang sangat berharga, sebuah hati yang setia. Bayangkan bekerja dengan bos yang keras dan perfeksionis selama 5 tahun. Ya, itulah yang Debbie jalani. Saat rekan-rekannya satu persatu mengundurkan diri, Debbie memilih bertahan. Bukan karena dia tidak punya pilihan lain, tapi karena sebuah keyakinan sederhana. Di sudut meja kerjanya, Debbie selalu memulai hari dengan doa. Sederhana, tapi penuh makna. Saat semua orang sibuk mencari perahu penyelamat, Debbie justru semakin tekun bekerja. Dan di depan seluruh karyawan, sang bos mengakui, bukan strategi bisnis yang menyelamatkan perusahaan, tapi kesetiaan seorang karyawati yang mengajarkan makna melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Lembur tanpa diminta, membantu divisi lain, bahkan diam-diam mendoakan bosnya agar semua proyeknya Tuhan lancarkan. Saya bekerja untuk Tuhan, bukan hanya untuk bos saya. Setiap pagi, ada pemandangan yang mungkin jarang kita lihat di kantor modern. Mungkin terasa berat, tidak adil, atau tidak dihargai. Tapi ingatlah kisah Debbie. Kesetiaan mungkin tidak selalu terlihat, tapi Tuhan selalu melihat. Di saat tergelap, justru cahaya kesetiaan Debbie bersinar paling terang. Bosnya yang keras itu akhirnya luluh, membuka hati, bahkan meminta didoakan setiap kali mau ada proyek baru. Hingga suatu hari, badai menerjang perusahaan. Proyek gagal, utang menumpuk, gosip menyebar, dikarenakan kejadian pandemi corona yang menakutkan pada saat itu. Pada saat itu, Debbie tidak mendapat gaji karena perusahaan sedang drop. Teman-teman sekitarnya mengejek dan menyarankan agar dia keluar dari perusahaan itu. Tapi Debbie tetap bertahan dan setia pada bosnya. Dan dia tetap berdoa. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, mukjizat terjadi. Perusahaan bangkit dari krisis. Teman-teman, mungkin saat ini kamu sedang berjuang di tempat kerjamu. Seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kesetiaan yang kita berikan dalam pekerjaan kita sambil tetap berdoa dan berharap pada Tuhan, itu tidak akan sia-sia dan akan menuai hasil yang baik. Dan jika video ini memberkati teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini terus dan nantikan untuk kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.